segera copot Kapolri Listio Sigit Prabowo atas kegagalannya dalam menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Yang keempat, reformasi institusi Polri secara menyeluruh agar mengembalikan fungsinya sebagai pengayom masyarakat. Yang kelima, publikasikan transparansi anggaran DPR dengan rincian penjelasan tentang gaji, tunjangan, pensiun, dan berbagai fasilitas mewah lainnya. Yang keenam, perbaiki kompetensi DPR dengan merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilihan umum. Yang ketujuh, lakukan reformasi secara menyeluruh terhadap sistem kaderisasi partai politik. Yang kedelapan, kembalikan TNI pada fungsi pertahanan negara dengan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Yang kesembilan, mendesak DPR RI dan DPRD Kabupaten Jember untuk segera membahas dan mengesahkan kebijakan progresif yang berpihak kepada amanat penderitaan rakyat. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Sudah mengerti persoalannya di mana? Persoalannya ada di kalian sebagai wakil-wakil rakyat. Seluruh kebijakan-kebijakan yang per hari ini tidak pro rakyat justru yang disahkan. Sedangkan banyak kebijakan-kebijakan pro rakyat yang masih tidak diketahui kejelasannya sampai mana prosesnya, sangat tertutup, tidak ada transparansi dan juga keterlibatan publik dalam merumuskan hingga mengesahkan. Ya akhirnya ketika demonstrasi kemarin banyak sekali seumuran kami yang terluka sampai ribuan ke rumah sakit karena apa? Militer juga masuk ke ranah sipil, Pak. Betul. Di Undang-Undang TNI diizinkan militer bisa membantu tugas kepolisian untuk mengurus masyarakat, untuk keamanan. Militer bisa untuk mengamankan objek vital nasional. Dan kemarin banyak sekali bukti bahwa ada intelijen militer yang menyusup ke masa aksi sebagai provokator, membakar gedung-gedung penting, membakar museum. Tujuannya apa? Apakah supremasi sipil akan dihilangkan? Itu, Pak, itu, Bu, itu yang ingin kami sampaikan penjenengan semua ini, agar suara kita di Jember bisa masuk ke pusat sana, bisa disampaikan aspirasinya. Kebijakannya tidak hanya berhenti sampai di situ, banyak sekali hal yang kami butuhkan. Kebijakan perampasan aset agar menjamin orang-orang yang memiliki kekuasaan itu tidak semena-mena, tidak melakukan korupsi yang besar-besaran, tidak merampas kekayaan negara. Contohnya seperti itu. Di Jember pun kami juga butuh, Pak, Bu, perda perlindungan petani untuk masyarakat Jember. 51% wilayah Jember pertanian, pertembakauan, kebudayaan tembakau, semisal banyak sekali hal yang kami butuhkan. Tuh. Secara lokal pun nggak ada itu kebijakan yang berpihak sama rakyat. Mungkin nggak ngurusin ya. Ya, kami menagih bagaimana keberpihakan anggota dewan yang terhormat ini. Majulah. Iya, kenapa? Iya, buruan. Saya marah-marah. Ya, tanya boleh pakai itu? Ya, nggak usah, Pak, nggak usah, Pak. Kaitan dengan yang disampaikan jenengan tadi petani, kita sudah menginisiasi perda perlindungan petani. Sudah dibahas di Bapak Tiga. Insya Allah di minggu depan ini Mas Tabroni mungkin akan mengundang teman-teman untuk semacam kayak uji publik untuk melengkapi. Baru sekarang ya, Pak? Pengajuan perda itu sudah diinisiasi 2 tahun yang kemarin. Cuman pembahasannya masih kemarin masih terkendala. Insya Allah dalam waktu dekat. Proses penyusunan undang-undang itu bukan seperti bikin yang kita tahu. Tapi lama sekali, Pak. Tapi bagaimana dengan kebijakan-kebijakan lain yang pro rakyat? Sangat banyak. Banyak. Perda pertembakauan ya, dari 3 tahun, 4 tahun kemarin kami sudah menuntut itu. Kesini kami datang, audiensi, kami demonstrasi. Mana, Pak, perda pertembakauan Jember itu? Habis itu ada beberapa rapat yang sedang kita bahas. Insya Allah di tahun ini kalau itu bisa cepat, bisa selesai. Kita banyak, Mbak. Kita ada Itu tugasnya kalian, memang. makanya kita menjelaskan itu tugasnya. Itu bukan waktu untuk yapping, Pak.
Bukan waktunya untuk mengeluh, karena itu yang tugas kalian. Bukan mengeluh, kita menyampaikan progresnya. Kita sudah di Dewan ini sudah berusaha semaksimal mungkin, Pak. Ada kekurangan, mungkin itu kita akui sebagai kekurangan. Kita terbuka untuk kritik dari teman-teman. Oh jelas harus. Kita terbuka. Maka dari itu, dari Ulang 9 saja. poin tuntutan yang kami bawa, Berarti selesai ya masalah perda ya? Panjang Saya sudah mengenai- Belum, itu urusan lain Bapak. Kalau mau bahas perda secara langsung banyak. Belum, Kalau kita ngomong selesai, hari ini disahkan saja belum. Iya. Biasanya pun tidak ada, keterbukaannya pun baru nanti minggu depan baru dilibatkan keterbukaan, Uji transparansinya. prosesnya Nah, itu sudah per hari jalan ini dari sangat awal. banyak kemudian kebijakan-kebijakan yang seharusnya kebijakan pro rakyat untuk disahkan. Tapi realitanya seperti apa? Kenapa kemudian sangat banyak gejolak-gejolak perlawanan? Itu karena kemudian sangat banyak kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, yang itu malah justru disahkan. Kebijakan pro rakyat tadi ditunda. Ngomongin kebijakan pusat, UU Perampasan Aset, Undang-Undang Hukum Masyarakat Adat, Undang-Undang PPRT, paham apa tidak? Penting padahal. Anda adalah legislatif juga, wakil rakyat juga. Paham tidak? ada mekanisme itu yang Paham apa tidak isi ataupun substansi daripada setiap kebijakan tersebut? Yang per hari ini masih Gini, tidak Mas, jelas. gini, saya Ada mohon juga maaf. kita ngomongin Gini, kebijakan gini di ya, daerah. makasih, saya mohon maaf. Kita itu bukan tidak semua hal kita harus tahu. Ayo media. Pasangan kita sih Pak. Ada hal Tidak yang semua di hal pusat, kita ada hal harus yang di tahu daerah. katanya. Kalau jenengan Saya ngomong sangat perlindungan heran petani, itu. oke, kita bisa Anda ini jawab. Dewan Perwakilan Tapi kalau Rakyat, masalah permasalahan dua rakyat besar, tidak tahu Pak. semua hal. Bagaimana Kami harus kemudian tahu. ketika Oke. perwakilan Aduh. rakyat yang berteriak tidak tahu terkait kebijakan-kebijakan yang hari ini tidak jelas statusnya. Ketiga kebijakan yang saya sebutkan adalah salah satu contoh kecil kebijakan-kebijakan yang pro rakyat yang per hari ini masih belum jelas. Sedangkan panjenengan tidak tahu terkait substansi dan kejelasan sampai mana. Anda sendiri yang Anda bilang. adalah wakil rakyat. Benar, Mengapa Mas. kemudian Itu tidak ada tahu? soal naskah undang-undang yang dibahas di pusat. Iya. Kita punya naskah yang dibahas di sini berupa perda. Iya, betul. Iya, kalau jenengan ngomong perda, Apa saya maksudnya bisa tidak semua jawab. hal kita harus Gitu. tahu itu? Tapi kalau yang di Itu atas, masalah. kita harus Kocak belajar kalau itu, lagi. Kita harus Nah, berarti belajar selama lagi. ini Anda tidak belajar. Iya, betul. Karena ini persoalan Saya sudah lama. akui, Mas. PPRT 10 tahun. Oh, sudah Pak. diakui. Saya sudah mengakui, saya mengakui. Mengakui Oke. bahwa Anda tidak pernah belajar terkait kebijakan Tidak pusat. semua itu kita bisa. Nah, ini kebijakan pro rakyat. Anda wakil rakyat tahu bukan? Masuk prolegnas tuh, RUU PPRT. Masa nggak tahu? Prolegnas. 10 Kalau di tahun. pusat ada prolegnas, Mbak. Kalau di dewan itu ada propemperda. Ya, harusnya. Ada bapemperda. Bapemperda ngurusi yang perda, gitu loh. Kalau jenengan Ya, ngomong bahas kami perda, ayo. juga tahu mekanisme Nah, ya pembentukan sudah. undang-undang Saya itu. menjawab. Tapi saya bingung Sikap itu loh. jenengan terhadap Tidak seluruh semua hal kebijakan kita, pro rakyat kami harus itu tahu itu gimana? gimana itu. Kok bisa tidak tahu kemudian akan substansi, akan Coba kejelasan? gini aja kita Saya sudah maaf, kita minta tagi maaf. komitmennya Ada- aja. Ya, Saya udah lah Pak, kalau sampai Gimana jelas nih? tadi Mungkin komitmen teman-teman aja. yang lain bisa jawab. Kalau terlalu normatif begitu buat apa? Cuman penenang, kita mah nggak bisa Biar dikurangin kita ya semua Pak. tahu. Saya Gerindra, Gerindra. ini kader Gerindra seperti ini sudah Nih, seharusnya. silakan ini Makanya, media. reformasi partai Boleh, politik saya yang kami Gerindra. bawa dalam Betul. tuntutan misalkan agar apa? Sistem kaderisasi itu jelas, agar semua wakil rakyat ini berkompeten dan juga berkapabilitas. Betul. Kok bisa kemudian wakil rakyat mengatakan tidak mengetahui dan belum belajar? Selama ini tapi wakil rakyat aja nggak tahu. Apa jangan-jangan memang dia tidak kemudian berpihak pada rakyat? Betul. Coba berani komitmen nggak itu? Sehingga kami di sini Amara Masyarakat Jember membawa fakta integritas berisi 9 poin tuntutan yang harus dibacakan dan disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember. Kira-kira Anda berani atau tidak berkomitmen menyepakati seluruh poin tuntutan persoalan rakyat yang sedang hari ini kami suarakan? Silakan sebagai Ketua DPRD Jember. Itu ada yang masuk itu suruh Dibacakan. keluar. Ada yang masuk itu suruh keluar. Siapa yang masuk? Agung yang masuk, Agung kan? Terima kasih. Saya bersama Ketua DPRD Kabupaten Jember, kawan-kawan sekalian. Mohon maaf. Kami atas nama DPRD Kabupaten Jember, satu berterima kasih kepada kawan-kawan yang masih mau menyuarakan
aspirasi rakyat Jember, aspirasi rakyat Indonesia. Ini bukan basa-basi, ini empati kami. Saya yakin semuanya sekarang sedang berbenah. Baik pemerintah pusat, daerah, semuanya berbenah. Tidak ada pejabat yang hari ini bergaya hidup mewah. Tidak ada yang berani memamerkan kekayaan dan selometan ngomong seenaknya. Saya jamin dah. Dan itu kami berterima kasih atas yang kedua, kami atas nama DPRD Kabupaten Jember berterima kasih pada kawan-kawan. Meskipun demonstrasi dilakukan, aspirasi disampaikan, kita jaga supremasi sipil, tapi kondusivitas Jember harus dijaga. Bokmi, Mak,